Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih di Kitabus Shalah, bab salat musafir dan al-marid. Pada malam hari ini kita tercatat majelis ke-98 di kitab ini. Dan kita sudah masuk di hadits 438 tentang safar. Hadis tentang safar sebenarnya sisa 2. Cuman 2 hadis terakhir ini pembahasannya lumayan panjang. Apalagi hadis di malam hari ini. Iya, insyaallah. Perselisihan yang disebutkan itu sangat panjang. Kita baca dulu. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, wa ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la taqsurus shalah fi aqalla min 4 burudin min Makkah ila Usfan. Seandainya hadis ini sahih, selesai masalah jarak safar. Seandainya saja, kalau kita boleh berandai. Selesai masalah pembahasan jarak safar. Karena di sini penyebutan angka. Langsung angkanya 4 burud. Rawahu Daruqutni bisnadin dhaif. Was-sahih annahu mauquf. Kada akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jangan kalian mengqasar salat pada perjalanan yang kurang dari 4 burud. Sebentar kita akan kaji apa itu 4 burud. Jangan kalian mengqasar salat pada jarak yang kurang dari 4 burud, yaitu dari Mekah menuju Usfan. 4 burud. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang lemah. Ini masalahnya. Yang benar riwayat tersebut berstatus mauquf. Perkataan Ibnu Abbas, bukan sabda Nabi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi hadits ini yang masalah di sanadnya. Iya. Dan sama juga di matannya. Apakah ucapan Nabi atau ucapan Ibnu Abbas. Kita lihat kajiannya, sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Di kitab beliau jilid 1 halaman 387. Iya. Dan yang mauqufnya dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di jilid 3 halaman 137. Ibn Abi Syaibah di nomor
8.216. Dan Imam Al-Bukhari secara mu'allaq. Iya, Imam Bukhari juga sebenarnya. Makanya yang sahih nanti itu ucapan Ibnu Abbas. Karena Imam Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq. Secara ta'liq maksudnya tanpa sanad. Dari ucapan Ibnu Abbas. Di sebelum hadits nomor 1086. Karena Imam Bukhari kalau itu tanpa sanad tidak pakai nomor. Yang dipakaikan nomor adalah hanya yang bersanad. Sehingga kalau tidak pakai sanad tidak ada nomornya. Maka untuk cara mudahnya, lihat sebelum hadits 1086. Itu cara melihatnya nanti. Iya. Lihat sebelum hadits ya 1086. Derajatnya dhaif secara marfu dari ucapan Nabi dan sahih dari ucapan Ibnu Abbas. Iya. Daruqutni, Al-Baihaqi juga meriwayatkan secara Ad-Daruqutni meriwayatkan secara marfu ucapan Nabi tapi dhaif. Al-Baihaqi meriwayatkan dari ucapan Ibnu Abbas. Itu yang sahih dan dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkannya dari ucapan siapa? Ibnu Abbas. Iya. Sekiranya sahih dari ucapan Nabi, selesai. Sekali lagi dalam masalah jarak safar. Iya. Fikih hadits ini yang ingin beliau sampaikan kepada kita. Yaitu dalam masalah ini, yaitu fikihnya dalam masalah jarak safar. Langsung saya katakan dalam masalah ini terdapat 20 pendapat. Iya. Di pembahasan-pembahasan fikih yang menyebutkan seluruh pendapat seperti Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah, kitab 42 jilid menyebutkan pendapat-pendapat yang ada terkait dengan jarak safar. Iya. Itu mereka sebutkan ini masalah terdapat padanya 20 pendapat. Ini masalah jarak safar, bukan masalah yang ringan. Makanya perbedaannya itu macam-macam. Karena ada 20 pendapat. Iya. Ini lebih banyak dari pendapat masalah hukum buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Itu juga kan termasuk perkara yang masyhur. Iya. Yang mana sampai 8 pendapat. Apakah boleh itu buang air menghadap atau membelakangi kiblat? Saat kita duduk. Itu juga masalah yang terkenal akan banyaknya pendapat di situ. Tapi cuma 8. Sebanyak-banyaknya pendapatnya yang berselisih adalah 8. Ini masalah jarak safar 20, Pak. Iya, makanya kita akan melihat orang macam-macam dia pegang. Karena memang dibicarakan sampai 20 pendapat. Iya, 20 pendapat. 20 pendapat ini juga saya nukil di kitab. Iya. Ada di bawah, ada Umdatul Qari juga Al-Aini menyebutkan di jilid 7 halaman 125 juga sama 20 pendapat. 20 pendapat. Iya. Tentunya kita tidak bisa sebutkan semua itu 20. Iya. Di sini yang paling terkenalnya saja. Iya, dan ini terpaksa saya sebutkan. Dan ini keluar dari kebiasaan. Di masalah, di buku ini kita biasanya hanya menyebutkan pendapat yang disepakati atau paling tinggi mayoritas. Tapi karena masalah jarak safar ini adalah terkenal sekali banyak pendapat, jadi saya sebutkan pendapat yang paling terkenal saja. Iya, ini
menjadikannya pembahasan agak panjang sedikit. Dari 20 itu kita ambil 4 pendapat terkenal. Iya. Yang sering disebutkan. Pendapat pertama, pendapat dalam mazhab Hanafi. Sekali lagi ini di luar daripada kebiasaan yang saya tulis di pembahasan Bulughul Maram ini. Iya, pendapat pertama pendapat dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menetapkan bahwa safar adalah perjalanan sejauh 3 marhalah. Maksudnya apa 3 marhalah? Yaitu perjalanan selama 3 hari 3 malam. Dengan perjalanan normal pada masa dahulu. Tidak cepat, tidak juga lambat. Normal, jalan biasa. Bersinggah di tempat singgah. Iya. Pada masa dahulu. Itu dalam mazhab Hanafiyah. 3 hari 3 malam mereka. Jadi kalau yang kita akan tempuh ini, perjalanan biasa 3 hari 3 malam, iya, maka kita di situ boleh jamak qashar. Iya, boleh jamak qashar. Para ulama Hanafiyah kemudian dari 3 hari 3 malam itu berapa dikonversikan ke jarak? Para ulama Hanafiyah kemudian mengonversinya sekitar 18 farsak. Iya. Atau 54 mil syar'i. Kurang lebih kalau dikilometerkan. Iya. 81 hingga 89 kilometer. Paling terakhir itu kan kita yang paling terkenal di situ. Kalau orang dulu pakai mil. Pakai farsak. Kita sekarang lebih ke kilometer. Karena di perjalanan kita, kalau dulu orang tandanya farsah. Mil. Iya. Yang mana kita bulatkan kemarin 1 mil itu 2 kilometer. Iya, 1,8. Iya. 2 kurang 200. Tapi kan kita bulatkan juga 2 kilometer. 2000. 1 mil itu dulu, tapi sekarang kan kita rata-rata tertulis di jalan itu kilometer, bukan lagi mil. Bukan lagi mil, kita orang belakangan. Jadi kalau dikonversikan ke kilometer sekitar 81 sampai 89. Kenapa perbedaan begitu 81 sampai 89? Perbedaan dalam menentukan mil. Karena kan mereka berselisih itu mil. Tapi tidak keluar dari 2 kilo, 2000 meter. Itu 1 mil, tidak lebih. Tidak lebih. Adanya kurang. Perbedaannya itu ada yang mengatakan kurang. Ada yang 1,6 sekian, 1,8 sekian, kan begitu. Iya, paling tinggi 2. Itu yang membuat ini kilometernya berbeda. Intinya kalau kita melihat dari orang Hanafiyah, pokoknya 81 sampai 89. 81 sampai 89 kilometer sudah masuk safar. Artinya menurut Hanafiyah kurang dari itu belum dikatakan safar. Sehingga kita tidak jamak qashar. Tidak jamak qashar. Iya, misalnya yang sering ditanyakan kalau kita ke Malino, begitu kan? Kalau kita ke Pangkep, kalau kita ke Takalar, itu kan sering ditanyakan 3 tempat itu. Iya. Ke atas, iya, Takalar. Kenapa dipertanyakan sebenarnya? Karena kurang dari 80. Itu aja. Karena kalau di atas jarak yang disepakati oleh ulama madhab, 80-75 kilo ke atas, itu tidak ada lagi perselisihan. Tidak ada lagi perselisihan. Itu sudah safar. Yang sering dipertanyakan itu kalau kurang dari itu, safar atau tidak? Iya, safar atau tidak. Jadi kalau dalam mazhab Hanafiyah kurang dari 81, mereka tidak anggap safar. Berarti sholatnya sempurna. Berarti kalau kita kalar
Belum. Karena takalar berapa kilo? Sudah sampai 81? Belum dah? Takalar belum. Malino? Belum juga. Pangkep? Belum juga. Jadi begitu jadinya. Kalau kita ikut madzhab Hanafiyah nanti. Iya, kita belum jamak qasar. Karena mereka tidak pakai uruf, pakai angka, jarak 81 sampai 89 kilometer. Itu Hanafiyah. Kita lihat lagi pendapat kedua. Pendapat kedua, pendapat madhab Maliki. Iya. Madhab Maliki menetapkan ukurannya itu 4 burut. Yang di hadits tadi. 4 burut, 16 farsakh. Iya. Kalau tadi kan langsung farsakh dia 18. Kalau ini 16. 54 mil. Kalau ini langsung 4 burut, 16 farsakh. Diperkirakan sama juga, tidak ada keluar. Diperkirakan kalau dikonversikan ke kilometer sekarang, menurut Malikiyah itu 80 sampai 89. 80 sampai 89 kilometer. Berarti ada kesamaan dah. 80 intinya. Kalau Hanafiyah 81 startnya. Kalau Malikiyah 80. Iya, 80. Dalil mereka athar para sahabat kalau ini. Dalil mereka athar para sahabat terutama Ibnu Umar, Ibnu Abbas yang disebutkan tadi. Athar ini yang ada tadi Ibnu Abbas bilang 4 burut, kan jelas dah. Ibnu Abbas 4 burut. Iya. Walaupun sanad asar ini diperselisihkan. Itu lagi masalahnya. Fuqaha Malikiyah menjadikannya sebagai penguat bersama praktik para sahabat. Iya, dia tidak menjadikan dalil asal, itu hanya pendukung. Itu hanya pendukung bersama praktiknya para sahabat. Ini pendapat kedua. Iya, pendapat ketiga madhab Syafi'i. Iya, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i juga menetapkan 4 burut, 16 farsakh, 48 mil. Iya, ini supaya kita tahu nanti kenapa mereka bilang madhab mayoritas. Ini sengaja saya sebutkan terpisah dulu. 4 burut berarti sama Malikiyah tadi. 16 farsakh, 48 mil. Ya kan? Tadi 4 burut 16 farsakh. Sama 16 farsakh. Kalau Hanafiyah 58 mil dia tadi. 18 farsakh. Iya, bedanya kalau ini 16. Iya, tapi kan konversinya sama, mirip. Konversi modern sekitar sekarang sekitar 80 juga hingga 82 kilometer. Ada pula yang menghitung sekitar 85. Dari Syafi'iyah sendiri ada yang bilang 80 kilometer, 82 kilometer, ada juga mengatakan 85 kilometer. Ia tergantung ukuran mil syar'i. Sekali lagi, perbedaan mereka sendiri dalam madhab, perbedaan dalam menentukan 1 mil. Syar'inya itu beda-beda mereka tentukan. Iya, seperti yang saya bilang tadi, ada mengatakan 1,6, ada mengatakan 1,8, ada mengatakan 2000. Dipahami mungkin? Jadi itu yang menyebabkan perbedaan itu. Imam Syafi'i apa dalilnya? Berdalil dengan athar Ibnu Umar dan Ibnu Abbas serta praktik kaum muslimin. Kebanyakan praktik kaum muslimin itu 80 kilo ke atas baru mereka jamak qasar. Sebenarnya 3 pendapat ini menunjukkan ada jarak yang berkisar 80 hingga 89. Dari sinilah selalu bilang, kita selalu katakan yang mengatakan jarak itu pendapat mayoritas. Kita sudah paham sekarang? Yang mengatakan jarak itu 80 sampai 89 itu mayoritas ahli madhab. Dan kita sudah tahu sekarang siapa. Mayoritas itu adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Itu yang mengatakan jaraknya itu. Karena dari 4 madhab, mereka lah yang menjelaskan itu jarak. Walaupun mereka sendiri berselisih terkait dengan ta'yinnya, pemastiannya.
Iya, 80, 81, 85, atau 89. Paling tinggi Hanafiyah. Paling tinggi Hanafiyah yang menghitung, karena mereka hitung berapa? 89. Kan begitu. Tapi minimal kita tahu bahwa yang menjelaskan jarak itu mayoritas. Mayoritas ulama madhab yang memegang jarak. Mungkin kita sudah paham sekarang. Ini yang selalu membicarakan safar nggak di situ, safar atau tidak. Dan perlu kita tahu bahwa ini masalah bercabang darinya banyak masalah. Iya, ketika kita pegang masalah nanti ini banyak masalah yang dibahas setelahnya. Masalah utama ya qasar. Iya, qasar. Itu masalah utama yang dibicarakan. Iya. Kalau kita ikut 3 madhab ini, berarti nanti kita akan membangun fatwa di situ. Ada orang bertanya kepada kita, kalau saya ke Pangkep, boleh nggak saya jamak qasar? Kita kalau madhabnya 3 ini, harus kita tanya dulu, berapa kilometer? Paham mungkin? Jangan langsung bilang jamak qasar. Enggak. Kalau kita pegang ini 3 madhab, madhab mayoritas, tanya dulu, berapa jarak ke Pangkep? Selalu kita tanya begitu. Kalau ini yang kita pegang. Iya. Tanya dulu jarak. Ini pendapat dari ulama madhab yang 4. Pendapat ini, pendapat yang dipegang oleh 3 madhab. Yaitu disebut dengan mayoritas. Pendapat keempat. Iya. Pendapat keempat, madhab satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, ini menyelisihnya. Maka mereka bilang Hanabilah. Iya, pendapatnya orang-orang Hambali. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan kebanyakan salaf. Kebanyakan salaf itu iya, yang disebutkan ya para sahabat dan tabi'in. Serta sebagian ulama kontemporer. Sebentar saya akan sebutkan. Ulama kontemporer, ulama-ulama sekarang juga memegang itu. Tidak memberi batas kilometer. Iya. Mereka mengatakan bahwa syariat tidak pernah menetapkan batas kilometer tertentu. Karena satu-satunya hadis tadi itu. 4 burut. Tapi kan hadisnya apa? Lemah. Sehingga mereka bilang tidak ada dalil yang kuat tentang batasan yang disebutkan oleh mayoritas. Tidak ada batasan kilometernya. Iya. Hadis tadi ada tapi dhaif. Kita sudah tahu kan? Iya, sanadnya lemah. Daruqutni yang meriwayatkannya dan dia bilang sanadnya lemah. Al-Baihaqi bahkan terang-terangan. Itu bukan hadis Nabi. Itu perkataan siapa? Ibnu Abbas. Dan telah sahih juga dari perkataan Ibnu Umar. Al-Imam Al-Bukhari lebih jelas lagi. Karena Imam Bukhari menyebutkan itu memang bukan ucapan Nabi. Itu adalah ucapan siapa? Ibnu Abbas. Kan begitu? Iya. Dari situ kan dalil itu kan diambil dari ucapan Nabi. Dan boleh kita mengambil dari pendapat ucapan sahabat dengan syarat tidak diselisih oleh sahabat lain. Nah, sahabat berselisih. Itu masalahnya. Karena syarat kita berhujjah dengan ucapan sahabat 2. Tidak menyelisih dalil. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tidak diselisih oleh sahabat lain. Nah, ini sahabat lain berselisih. Menyelisihinya. Sehingga kita susah menjadikan sebagai apa? Dalil. Menjadikan sebagai hujjah. Iya. Oleh karena itu, satu riwayat dari Imam Ahmad dan kebanyakan salaf serta ulama kontemporer sekarang, mereka memilih tidak memberikan batas kilometer. Mereka mengatakan bahwa syariat tidak pernah menetapkan batas kilometer tertentu. Di antara yang memilih pendapat ini adalah Ibnu Taimiyah. Ini yang selalu saya sebutkan, Ibnu Taimiyah tidak menetapkan
angka. Ibnul Qayyim tentunya muridnya. Karena rata-rata apa yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim juga kuatkan. Kebanyakannya begitu. Karena ini adalah muridnya dari Ibnu Taimiyah. Dan Al-Imam Syaukani, Syekh Shalih Ibnu Utsaimin di dalam Syarh Mumti, Syekh Al-Albani dan sebagian ulama kontemporer yang lain, mereka tidak menetapkan apa? Jarak tadi. Dalil mereka, ini saya sebutkan dalilnya. Apa dalil mereka yang tidak menetapkan jarak? Dalil mereka Quran menyebutkan wa idza darabtum fil ardh. Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi. Ya, saya lupa arti kan ini ya. Syukur-syukur kalau membaca nanti tahu bahasa Arab. Iya, ini kan ayat Quran. Kurang ini ya, nanti diperbaiki. Ini ayat Quran. Lupa dituliskan artinya sama ayat apa. Iya. Dalilnya ini ayat. Ayat ini cuma mengatakan wa idza darabtum fil ardh. Jika kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi. Jika kalian melakukan perjalanan. Surah apa ini? Saudara-saudara? Surah An-Nisa ayat. Pelanggaran saya ini ya, tidak tulis ini, tulis arti dan suratnya. An-Nisa ayat. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru. Salah 101. Iya 101 An-Nisa 101. Apabila kalian melakukan perjalanan fil ard, fi bukan dalam bumi. Jadi kita jadi cacing. Bukan, fi bermakna Allah. Huruf fi ini maknanya Allah. Jika kalian melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, jangan sampai di bawah bumi. Ya, kita sudah wafat. Iya, enggak. Fi bermakna Allah. Fi bermakna Allah. Jika kalian melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar sholat. Di ayat tidak ada jarak. Yang disebutkan perjalanan. Ini dalil mereka ini. Iya. Nabi, dalil kedua, Nabi tidak pernah menentukan 80 km, 81 km, 88 km, atau angka tertentu. Coba maki cari hadis, tidak ada satupun Nabi menentukan itu. Iya, tidak ada satupun Nabi menentukan jarak itu. Ada sebenarnya hadis di buku 8 burut. 80 burut itu ya 80 sampai 88, 89 kan begitu tadi. Tapi kan tidak sah dari Nabi. Iya, itu dalil mereka kedua. Dalil mereka ketiga, kaidah fikihiyah. Kaidah fikihiyah. Ma atlaqahu syar'u wa lam yuhaddiduhu wa la lughatu yurja'u fihi ilal 'urfi. Ya, sesuatu yang dimutlakkan oleh syariat, tidak diberi batasan oleh syariat maupun bahasa, maka dikembalikan ke urf, kebiasaan masyarakat. Karena pada dasarnya hakikat ada 3. Tapi ini bagi kita yang sudah belajar bahasa Arab. Ya, ada hakikat urf syari'iyah, ada hakikat lugawiyah, ada hakikat urfiyah. Iya, ada hakikat yang ditetapkan oleh syariat, ada hakikat yang ditetapkan oleh lugo, bahasa, ada hakikat yang ditetapkan oleh urf, kebiasaan. Kebiasaan. Iya. Seperti contoh misalnya kata dabbah di Quran. Secara bahasa dabbah adalah semua yang melata di bumi. Tapi orang-orang, kebiasaan orang kalau bilang dabbah itu yang berkaki 4. Bukan yang berjalan dengan 2 kaki. Kita tidak masuk dabbah. Secara kebiasaan, kita manusia. Bukan juga berjalan dengan perut. Siapa itu yang berjalan dengan perut? Cacing ya, ular.
Iya, itu yang berjalan dengan perut. Bukan. Menurut kebiasaan uruf, dabba itu yang berkaki 4. Dabba itu ya sapi. Iya. Kerbau, kambing, kuda, itu sebut dabba. Itu namanya uruf. Kebiasaan orang begitu, orang Arab. Iya, orang Arab. Nah ini menurut kebiasaan. Di sini masalah jarak safar di syariat tidak ada menetapkan 80 ke atas itu. Di lugo tidak ada. Di bahasa juga tidak ada. Kalau tidak ada itu 2 berarti sisa 1. Kita kembali ke mana? Ke uruf. Inilah yang selalu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kebiasaan orang kalau ke situ safar enggak dia bilang. Begitu maksudnya. Orang Makassar ke Takalar dia bilang apa? Safar atau tidak? Begitu Ji. Kalau ke Pangkep dia bilang apa? Safar atau tidak? Kalau ke Malino dia bilang safar atau tidak? Kebiasaan orang. Itu yang dilihat. Itu yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani dan ulama kontemporer yang lain. Karena kaidah ini semua perkara yang diitlakkan oleh syariat tidak ada diikat dengan sesuatu maka kembali ke uruf. Dan banyak hal dipakai begitu. Seperti yang paling terkenal di kitab nikah masalah mahar. Mahar itu kan syariat tidak pernah menyebutkan angka. Itu masalah mahar. Sehingga tergantung kebiasaan. Kebiasaan daerah di situ mahar apa? Begitu. Kalau tidak ada saling sebut misalnya, gampang itu. Yang penting akad dulu. Berarti kembali ke kebiasaan orang. Iya. Kalau bilang yang penting akad langsung dia bilang, saya nikahkan kamu dengan putri saya Fulanah bintu Fulan. Langsung dia bilang, saya terima Pak. Teriak saksi. Sudah wajib mahar urf yang berlaku di daerah itu. Jadi misalnya Kak Adi berapa mahar tadi Jeneponto? Iya. Kak Adi, serius sekali saya lihat kita ini. Berapa mahar Jeneponto Kak Adi? Maharnya? Mahar. Kuda kebun, berapa kudanya? Kudanya biasanya 3. Begitu makanya sebutkan Ki. Kalau tidak mau kembali ke uruf. Kuda 3, sawah. Sawah kering, sawah basah. Kebun, berapa hektar? Oh biasanya begitu. Tambah apa? Emas, lemari, bahaya itu Pak. Sebut ke. Jadi kalau calon mertua tak tidak sebut, bilang ke, jangan dulu bilang terima. Pak, lu pakai sebut. Karena kalau tidak disebut, kembali ke uruf. Balasi. Iya. Kan begitu Pak. Dan ada di syariat yang disebutkan angkanya. Warisan Mbak. Itu kalau kita baca surah An-Nisa tentang warisan disebutkan bagiannya. Jadi kalau syariat telah sebutkan angkanya, jangan makin lari dari situ. Bagi saja sesuai dengan lafaz. Nanti kalau kita mau gugurkan hakta kita yang kasih. Kan kadang orang itu kasih sama maki antara laki-laki dan perempuan. Nah, jangan langsung begitu. Sesuai saja dulu. Setelah itu kalau ada yang mau kita kasih sama dengan saudarita, arti itu kan pemberian tak? Kan harus sesuai angka. Itulah di syariat. Kalau ada yang disebutkan angka, ikut angka. Kalau tidak, maka kembali ke uruf. Ini dalil yang sangat kuat yang dipegang. Iya. Di sini maka selama masyarakat menganggap seorang telah melakukan safar dan ia memang telah meninggalkan daerah tempat tinggalnya untuk bepergian, maka dia dihukumi musafir. Dihukum musafir. Ibnu Taimiyah berkata, kullu ma yusamma fil urfi safaran fa safar. Ibnu Taimiyah ini, segala sesuatu yang dalam kebiasaan manusia disebut safar, maka itu safar. Maka itu adalah safar. Memang pendapat yang keempat ini cukup kuat.
Karena tidak bisa kita pegang itu mayoritas tanpa ada lisan syar'i. Iya. Makanya sebagian ulama rahimahumullah mengatakan pendapat Ibnu Taimiyah dan yang sama dengannya itu cukup kuat sekali. Tapi kalau mau hati-hati, tidak apa-apa pegang mayoritas. Itu kalau mau hati-hati. Paham mungkin ya? Kalau mau hati-hati, kita bagusnya tidak kurang dari 80, baru kita jamak qasar. Hati-hatinya begitu. Hati-hatinya. Ingat yang diperselisihkan adalah kurang dari 80. Kurang dari 80. Walaupun dalilnya kita agak ragu sedikit. Tapi untuk hati-hati. Untuk hati-hati. Kita tidak jamak qasar kurang dari itu. Iya. Walaupun dalilnya sekali lagi, apa yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah memang cukup kuat. Iya, susah dibantah. Susah dibantah. Wallahualam, itu yang bisa kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. InsyaAllah, sisa satu hadis lagi masalah ya jamak, masalah qasar. Salatnya musafir. Setelah itu ada 3 hadis tentang orang sakit. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, kita adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, kita masuk di sini pertanyaan. Ustaz, di bacaan zikir pagi dan sore ada bacaan yang dibaca lebih dari satu, seperti 3 kali atau 7 kali. Apakah ketika dibaca 1 kali tetap kita mendapatkan keutamaan atau pahalanya? Padahal di situ mengatakan dibaca sebanyak 3 kali atau 7. Ya, kalau kita tidak baca sesuai dengan jumlahnya, tidak dapat keutamaan yang disebutkan. Karena kan qaid itu penting. Maksudnya dalam syariat itu kalau tidak disebutkan qaidnya, ya, kalau ada amalan, ada keutamaannya, tapi tidak disebutkan, dia mutlak dilakukan, maka itu mutlak tanpa angka. Tapi kalau disebutkan keutamaan, kemudian ada angkanya, maka keutamaan itu disebutkan sesuai dengan angka. Keutamaan itu sesuai dengan angka. Dipaham mungkin ini yang disebutkan. Iya, seperti zikir ini yang disebutkan. Kalau ada angkanya, ya dilakukan dengan angka itu baru dapat keutamaan. Kalau tidak, maka tidak dapat keutamaan. Saat apa hukum mengerjakan pembangunan atau proyek bank milik negara? Iya, jadi kita kerja membangun, sebagai pihak ketiga ya. Iya, halal. Halal. Karena kita menerima gaji itu karena bekerja. Kita menerima gaji itu karena bekerja membangunnya. Bukan karena kita pekerja di bank. Kecuali kita bos tongki di bank itu, terus kerja juga batunya. Berarti kan kita digaji karena bekerja di bank. Kalau sini kita digaji bukan karena bekerja di bank, tapi menjadi pihak ketiga yang membangun. Gajinya halal. Bagaimana hukum membantu teman jika ia ingin meminjam uang ke kita, tapi kita ketahui jika uang tersebut digunakan untuk membayar cicilannya di bank, yang dimana cicilan tersebut ada ribanya? Kalau kita misalnya tahu, jangan dibantu saudaranya. Tahan saudaranya dari berbuat dolim. Kata Nabi, unsur akhaka doliman au madluma. Tahan saudaramu dalam keadaan dia berbuat dolim atau didolimi. Kalau dia didolimi, kita tahan orang yang mendoliminya. Kalau dia yang berbuat dolim, kita tahan dia dari berbuat dolim. Kita tahan dia dari berbuat dolim. Ustaz, apakah sebuah pernyataan zihar suami ke istri, apakah pernyataan zihar? Apakah perkataan zihar suami ke istri mengatakan, jangan kasih masuk ibumu ke dalam rumah kita, saya jadi ingat kamu, atau karena mirip kamu? Zihar. Mengatakan istri mirip mamanya, zihar. Tidak halal istrinya lagi. Tidak halal baginya istrinya lagi. Sampai dia melakukan membayar kafaroh. Apa kafarohnya? Disebutkan di Quran. Disebutkan di Quran. Surah apa itu? Surat? Mana penghafal Quran? Walladzina yudhahiruna min nisaihim. Apa diharnya? Apa kafarohnya? Siapa hafal ayatnya? Dihafal dia ini, orang juz 20 berapa? 27, 9. Bukan panjang ke kanak-kanak. Juz 20 8 atau 7? 8. Baiklah, baik Pak. Apa itu ayatnya? Kafaroh orang zihar, supaya orang tahu ini. Kalau ada orang bilang rambutmu seperti ibuku, paham tak? Seperti ibuku. Punggungmu, pundakmu seperti ibuku. Hidungmu seperti ibuku. Mahramnya itu. Tidak boleh dia ucapkan begitu. Tidak boleh dia ucapkan seperti itu. Itu masuk dalam zihar. Dan kafarohnya ada 3 tahap. Sebelum dia menyentuhnya kembali,
tahap pertama, siapa tahu ayatnya tadi. Bebaskan budak, tentunya sekarang tidak bisa. Tidak ada budak. Itu bagi hukum besarnya itu. Bebaskan budak. Kalau tidak bisa, iya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa bebaskan budak. Iya, kalau tidak bisa juga, maka dia beri makan 60 orang miskin sebelum menyentuhnya. Sebelum menyentuhnya. Itu yang harus paling rendah beri makan. Paling rendah beri makan 60 orang miskin. Iya. Wallahualam. Ustaz, kita bilang Hanafiyah 18 farsakh yang dia itu 81 sampai 80 kilo. Saya hitung-hitung malah bingung. Iya. Enggak usah dibingung karena mereka berselisih. Antum bingung karena antum tidak tahu pembahasan mereka. Iya. 18 farsakh itu berapa? Karena mereka sendiri berselisih dalam mengkonversinya. Jadi tidak usah hitung. Hasil saja. Karena kalau antum hitung berarti kita buka lagi bukunya. Hanafiyah ada mengatakan sekian, ada mengatakan sekian, ada mengatakan sekian. Makanya saya bilang tadi itu langsung 81 sampai 89. Karena mereka sendiri konversinya beda-beda. Iya. Itu yang disebutkan. Jadi nggak usah hitung. Terima saja dulu. Iya. Karena dia bilang sini 3 mil dan 1 mil itu dibulatkan jadi 2 kilo. Ya karena kantum bulatkan. Kan belum tentu mereka bulatkan. Iya belum tentu mereka mau bulatkan. Iya. Jadi beda. Saya sudah berulang kali bilang tadi. Mereka beda dalam menghitung mil syar'i. Berapa? Iya. Yang mereka katakan. Ustaz, apa hukum menukar atau menjual atau membeli uang lama dengan uang baru? Tidak apa-apa. Yang penting sama nilainya. Tidak ada masalah orang tukar uang lama, uang baru, uang kecil, uang besar. Yang penting sama nilainya. Uang lama 10.000, uang baru 10.000. Tidak boleh uang lama 10.000, uang baru 8.000. Riba. Riba fadl. Iya. Jadi kita tidak bisa mengatakan tidak boleh tukar uang lama dengan uang baru. Tidak bisa. Jangan begitu. Bilang boleh, tapi syaratnya sama nilainya. Sama nilainya. Iya. Wallahualam. Ustaz, apakah benar jika seorang membayangkan dirinya berzina dengan orang lain berdosa? Jika iya, apakah dosanya akan ditampakkan kepada seluruh manusia pada hari kiamat? Iya, kalau ini benar. Ya, berdosalah. Orang berhubungan badan dengan istrinya. Yang di bawah itu atau itu yang di atas istrinya. Tapi dia bayangkan yang ada di film. Iya. Orangnya. Tapi istrinya sih. Tapi dia bayangkan orang lain itu yang lagi ada. Yang dia datangi. Zina. Itu zina. Iya, berdosa. Dan apakah akan ditampakkan? Ya, tentunya kan semua akan ditampakkan pada hari kiamat jika seorang tidak bertobat. Na'udzubillah. Apakah maksud dari ucapan Imam Ahmad, saya tidak pernah belajar satu huruf pun untuk manusia? Maksudnya ikhlas, belajar karena Allah, bukan karena manusia. Apakah sholat sunnah ba'diyahnya bisa diqadha? Bisa kalau kita biasa melakukannya. Kalau kita biasa melakukannya bisa qadha. Bisa diqadha. Apakah apa ini? Wallahualam. Kita lihat sini pertanyaan akhwat. Jika kita bersafar selama sepekan dan ingin juga ikut sholat berjamaah di masjid, namun tetap mau menjamak dan qasar sholat, bagaimana caranya Ustaz? Nah, ini masalah kita ini. Iya.
jika kita bersafar selama sepekan dan ingin juga ikut sholat berjamaah di masjid, namun tetap mau jamak dan qashar, gimana caranya ini? Kita ini cari masalah sendiri. Kita sendiri yang membuat diri tak bermasalah. Karena musafir itu ya jamak qashar. Walaupun kalau dia ikut mukim sah. Dan wajib dia ikut genapkan rakaatnya. Kalau dia ikut mukim. Tidak bisa dikompromikan. Kalau ikut mukim harus sempurna. Kan begitu. Kalau mau jamak qashar, jangan ikut mukim. Kan boleh diakhirkan, boleh diawalkan. Kan musafir begitu. Jangan masuk di sesuatu yang membuat kita bermasalah. Ya, supaya kurang sedikit masalah ta. Cukup masalah ta dengan anak ta, istri ta. Ini masalah lagi dengan jamak qashar. Jangan makin. Itu kalau safar enggak usah jamak, enggak usah sholat sempurna supaya tidak masuk di masalah. Iya kan begitu? Iya, ini kita sendiri yang bikin masalah. Tapi ini pertanyaan di kotak ahwat. Ahwat kan memang tidak wajib berjamaah. Di saat mukim saja. Ahwat itu di mukim ini. Tidak wajib berjamaah. Iya kan? Berarti tambah tidak ada masalah sebenarnya. Kita pergi ikut itu malah bermasalah. Tambah masalah tak. Nah, perempuan itu rumahnya lebih baik daripada masjid. Rumahnya lebih baik daripada masjid. Dan saya pernah dapat faedah. Ini Nabi ucapkan di Madinah. Itu Nabi ucapkan di Madinah. Perempuan yang berada di Madinah, rumahnya lebih baik daripada masjid. Padahal sholat di masjid Nabi berapa pahalanya? 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain. Tapi Nabi tetap katakan di para perempuan Madinah, sholat kau di rumahmu lebih baik daripada di masjid kau ini. Bayangkan, perempuan. Cuman Nabi juga berkata, di Madinah juga, jangan kamu melarang perempuan ke masjid kalau dia mau. Kalau dia mau ke masjid, jangan dilarang. Kalau dia bilang, mau ke masjid Pak, ayah mau ke masjid, bonceng. Antar, nggak usah dilarang. Tapi bisa kita katakan, sholat di rumah lebih baik daripada di masjid. Apalagi musafir, lagi musafir. Ini kalau pertanyaan ini kan akhwat. Karena di amplop pertanyaan akhwat. Berikutnya, bagaimana kita mengetahui kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Dan bagaimana kita yakin kalau tobat kita sudah diterima oleh Allah? Ya, asalnya kalau kita tobat, asalnya diterima. Itu hukum asal. Iya, tanpa kita rasakan apapun. Sebenarnya, karena at-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambalah, kata Nabi. Orang yang bertobat dari dosa ya seperti orang yang tidak bertobat, seperti orang yang tidak berdosa. Iya, karena tobat juga menghapus apa yang sebelumnya. Nah, itu, tanpa kita merasakan apapun. Itu yang kita yakini. Kemudian yang kedua, di sana kan ada tanda-tanda seorang itu terbebas dari dosa. Dan tanda seorang itu kalau melakukan dosa. Di antaranya, orang yang dosa itu gelisah hatinya. Orang yang bersih dari dosa itu tenang hatinya. Nah, itu kan di antara tanda. Kalau kita memang mencari tandanya. Mencari tandanya. Iya. Dan hal-hal lain yang disebutkan terkait dengan hal masalah dosa itu diampuni atau tidak. Tolong Ustaz, jangan terlalu lama libur. Karena banyak sekali masalahku. Kodok. Ya. Tidak tahu harus bertanya kemana. Ya. Jadi tolong Ustaz. Iya. Langsung jawab semua pertanyaan-pertanyaan saya. Jangan di skip, kasihan. Kodok. Iya, jawab saya kodok. Iya. Nggak bisa di skip ini ya. Masya Allah. Allahumma barik. Iya. Ya Halim.
tahun ini memang masalah saya sebenarnya. Iya, tahun ini 2 kali saya sepertinya harus libur, agak libur nih. Nggak seperti biasanya, mohon maaf itu sebenarnya nggak direncanakan. Iya, kemarin libur itu karena tentunya ada daurah syekh. Kan kita ini butuh juga tambah ilmu, penyegaran. Kan itu untuk kita juga kan. Kan kalau saya dapat ilmu banyak, kan kita juga akan dapat ilmu banyak. Seharusnya ya bahagialah sedikit. Ya kan? Kan ada penyegaran lagi kita. Ya belajar lagi, duduk. Alhamdulillah. Ya itu kan untuk kita semua. Karena kita belajar itu kan mengangkat kebodohan dari dalam diri kita dan kebodohan orang lain. Itu tujuan belajar. Itu tujuan belajar. Jadi itu libur tidak disengaja. Iya. Itu ada maslahat yang lebih besar daripada saya tidak libur. Maksudnya daripada saya mengajar terus, maslahat baik. Tapi ada yang lebih besar, yaitu tambah ilmu. Jadi kita harus pahami kalau ada begitu. Kemudian kalau nanti lagi saya libur bulan 8 itu juga tidak disengaja. Iya, saya sebenarnya tidak pernah itu umroh di masa yang tidak libur. Memang di Ramadan, sebelum Ramadan, biasanya begitu. Libur pelajaran semuanya baru umroh. Tapi qadarullah kita tidak jadi. Mau di apa? Tidak jadi umroh kemarin di saat libur. Ya itulah. Jadi harus kita maklumi sekali itu. Memang saya pribadi sendiri tidak pernah mau libur. Kalau saya pribadi. Ya. Tapi ya begitulah. Kadang ada hal-hal yang seperti itu. Nabi juga begitu kan. Nabi umroh juga libur. Nah, maksudnya libur di Madinah. Nabi juga berhaji ya, libur di Madinah. Ya ada hal-hal yang harus kita ya saling memaafkan. Alhamdulillah. Ya, tapi yang jelas saya pribadi tidak memang pernah mau libur. Karena kan masa mau ke libur beribadah. Gitu. Tidak ada orang mau libur beribadah. Kita ini mengajar beribadah. Sebagaimana kita datang belajar juga beribadah. Ada nggak orang mau libur beribadah? Kan begitu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak boleh kita libur dalam beribadah. Gitu? Tapi itu tadi mohon maaf. Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Kadang kita hanya bisa berencana. Tapi ya Allah berkehendak lain. Iya. Wallahualam. Mohon dimaafkan hal tersebut. Wallahualam. Apakah kita berdosa meminta sesuatu selama bertahun-tahun dan belum juga dikabulkan? Iya, kita berhenti saja meminta Ustaz dan pasrah pada takdir. Selalu dengan keyakinan bahwa itulah yang terbaik menurut Allah meskipun kita kecewa. Apakah itu termasuk putus asa terhadap rahmat Allah Ustaz? Jadi pertama begini, berdoa itu kan ibadah. Walaupun kita merasa bilang tidak dikabulkan, kan beribadah ki. Beribadah. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Sebagaimana kita sholat, selalu kita sholat. Walaupun di antara kita tidak ada yang tahu apakah sholat yang saya lakukan ini adalah diterima atau tidak. Iya kan? Mana kita tahu? Dan berapa pahala dalam sholat ini? Tidak ada yang tahu. Tapi karena sholat itu ibadah, kita lakukan. Sama. Doa itu ibadah. Nabi yang bilang begitu. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa saja. Iya. Walaupun kita merasa yang saya minta tidak dikabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah bilang begitu. Berdoa terus tidak dikabulkan. Tidak. Karena Allah telah menjanjikan. Pasti dikabulkan. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, saya kabulkan. Dan Allah kan tidak pernah menyelisih janjinya. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Ini janji. Kalau kamu berdoa pasti Allah kabulkan. Dipastikan.
Cuman Nabi menjelaskan bentuk pengabulannya itu ada 3. Nabi yang jelaskan ini ayat. Pertama, dikasih seperti yang dia minta, persis. Dia minta apa dikasih. Kedua, dihindarkan yang lebih berbahaya, bahaya yang lebih besar daripada dia dikasih itu. Itu bentuk pengabulan. Kita mungkin tidak rasa. Iya, hampir kecelaka, hampir jatuh, kemudian tidak jadi jatuh. Itu pengabulan doa tak. Dihindarkan dengan yang lebih buruk daripada yang kita minta itu. Iya, kita minta motor. Tapi Allah tahu kalau saya kasih ini motor dia celaka. Akhirnya tidak dikasih. Lihat kisah. Khidir bunuh itu anak di pinggir laut. Yang di pinggir pantai. Khidir kan pergi. Langsung dia bunuh itu anak. Nabi Musa mengingkarinya. Kenapa kamu membunuh jiwa yang tidak berdosa? Kan di akhir kisah Khidir kasih tahu. Robnya ingin mengganti dengan yang lain. Kan ini anak kalau besar nanti menyusahkan orang tuanya. Jadi dikasih hilang itu. Padahal bayi itu anak. Sekarang belum ditahu buruknya. Tapi kalau dikasih sampai besar. Akan buruk bagi orang tuanya. Tidak dikasih. Iya kan? Ini harus dipahami. Dihindarkan. Dengan yang lebih jelek. Lebih buruk daripada dikasih. Itu baik. Itu pengabulan doa. Pengabulan doa. Ketiga kata Nabi. Kadang itu doa yang kita minta. Dikabulkan nanti saat kita butuh di kuburan di akhirat. Jadi yang kita minta itu. Dikabulkan di akhirat. Ada seorang ustadz. Bertanya sama saya berdiri. Ustadz, saya ini adalah selalu bersyukur akan adanya istriku. Dia ngomong begitu. Saya selalu bersyukur. Bukankah Allah bilang kalau saya bersyukur akan ditambah? Kita tahu lanjutannya tuh. Iya. Kenapa istriku cuma 1 terus? Tidak ditambah-tambah. Janjikan ditambah. Gimana jawaban tak? Iya. Kan begitu orang, Mbak. Dia kira itu ditambah itu harus tambah istri. Kan banyak yang ditambah. Kan Allah bilang akan menambah. Allah tidak bilang akan ditambah istrimu. Kan mutlak. Iya kan? Tidak ada istrimu ditambah, tapi ada anakmu. Atau anakmu kurang, tapi rezekimu lapang. Kan banyak orang itu, Pak. Kurang anaknya, tapi banyak sekali rezekinya. Kaya. Ada orang banyak anaknya, sedikit rezekinya. Tidak kaya. Iya kan? Ada orang 1 istrinya, kaya. Ada orang 4 istrinya, miskin. Kontrak sana kemari. Kan maksudnya begitu. Tambah itu banyak hal. Jangan hanya bilang, oh Allah tidak menepati janji. Katanya kalau syukur ditambah ki. Ini istriku 1 terus. Ya, jangan pikir sempit sekali kita Bapak. Jangan, sama dengan itu tadi. Berdoa saja. Kalau tidak dikabulkan, berdoa makin minta istri lagi. Kalau tidak dikabulkan dunia, dikasih di akhirat. Ya kan, saat kekuatan tak 100 laki-laki. Karena kadang kita minta kita tambah. Nah istri tak saja sekarang kita 1 kali di sepekan. Jumat ji. Baru minta kita tambah istri. Nanti bisa saja dikabulkan ki nanti di surga. Dikasih ke istri banyak, saat kekuatan tak 100 laki-laki. Selesai meki cerita. Itu langsung 1 kali 100. Baba. Nah itu pengabulan. Jadi terlalu bilang tidak dikabulkan. Nah, iya enggak? Kita pahami ini malam. Alhamdulillah, mantap. Iya, tidak boleh di skip. Baik, Ustaz. Orang tua saya seorang pedagang, Masya Allah. Dan di dalam perdagangannya, orang tua saya menjual rokok. Saya pernah memberitahu Ustaz untuk tidak menjual rokok. Untuk tidak menjual rokok lagi. Tapi sampai sekarang masih belum berhenti. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Dan mohon doanya untuk keluarga saya dapat hidayah dan tetap istiqomah. Semoga orang tua tak dapat hidayah dan meninggalkan untuk menjual rokok.
Amin, Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk hal ini, tugas tak memang hanya menyampaikan. Nabi Muhammad saja, Allah katakan, wa ma'alaika illal balak. Tidak ada tugasmu kecuali menyampaikan. Sampaikan saja. Masalah ditinggalkannya itu, di langit yang urus itu hatinya. Iya, sampaikan saja. Yang penting ngomong sesuai apa adanya. Sampaikan saja. Iya, itu di Quran. Saat Abu Thalib meninggal, Nabi bersedih sekali karena dia tidak dapat hidayah. Padahal dia tahu Islam adalah agama yang benar. Abu Thalib sendiri yang bilang begitu. Tapi takut celaan kaumnya. Meninggal di tahun 10 kenabian. Yaitu hidup bersama Nabi kasihan selama 50 tahun. Tidak masuk Islam. 50 tahun dia bersama Nabi. Karena sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi kan 40 tahun. Sama Abu Thalib. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, tetap bersama Nabi. Dia yang membantunya dan menolongnya. Menahannya dari kejahatan musyrikin Makkah. Meninggallah tahun ke-10 kenabian. Sebelum meninggal datang Nabi waktu sakit keras. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengannya saya nanti bisa berhujah di hadapan Allah bahwa kamu muslim. Tapi Abu Thalib tidak mau mengucapkannya karena dia bilang seandainya tidak takut celaan, saya akan menerima itu agama. Iya. Nabi bersedih, Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang kamu cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Yang penting sampaikan. Hidayah Allah yang kasih. Dan tetap menemaninya di dunia ini, walaupun dia menjual rokok. Jangan sampai gara-gara menjual rokok kita tidak datang lagi ke rumahnya. Tetap. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika dia memaksa kamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, jangan kamu taati ajakannya, tapi tetap menemaninya, membersamainya di kehidupan dunia dalam keadaan baik. Tetap bersamanya, walaupun dia masih menjual rokok. Nah, iya, enggak apa-apa. Dan kita sampaikan kepadanya kalau itu tidak boleh. Iya, karena rokok membahayakan orang lain. Iya, membahayakan orang lain. Iya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, Ustaz, apakah boleh menghadiri acara ulang tahun walaupun dalam acara tersebut tanpa ada tiupan lilin? Bukan masalah lilin ini, Pak. Masalah acaranya, jangan dihadiri. Walaupun tidak ada lilin. Walaupun yang diucapkan barakallahu fi umrik. Iya. Karena Nabi selama hidup 62 tahun tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Dan tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Orang yang paling mencintai Rasulullah di kehidupan dunia ini. Tidak ada orang yang lebih mencintai Rasulullah dari melebihi Abu Bakar. Iya, tidak merayakan ulang tahunnya Nabi setelah Nabi meninggal. Selama belum berkuasa 2 tahun sekian bulan lah, tidak pernah merayakan ulang tahunnya Nabi. Demikian pula Umar bin Khattab berkuasa selama 10 tahun sekian bulan. Ia tidak pernah merayakan ulang tahun Nabi, padahal Nabi orang yang paling dia cintai. Melebihi dirinya, dia sendiri yang bilang kepada Nabi. Sekaligus mertuanya Nabi ini tidak merayakan ulang tahun mantunya yang tersayang, tercinta. Iya. Uthman, dia berkuasa 12 tahun kurang beberapa hari, kurang beberapa bulan. 12 tahun kurang dia. Dibulatkan 12 tahun. Tidak pernah merayakan ulang tahunnya mertuanya. Mertuanya itu anak bapak dari 2 istrinya. Setelah meninggal satu, dia nikah lagi satu anaknya Nabi. Ali 4 tahun sekian bulan berkuasa, mantunya Nabi. Tidak pernah dirayakan ulang tahun Nabi. Kok kita tiba-tiba orang mengaku cinta itu kepada Nabi merayakan ulang tahunnya? Memang tidak ada syariat. Demikian pula kita, itu kan tuntunan. Kalau orang-orang baik tidak merayakan ulang tahunnya,
ya kita juga tidak merayakan. Nah, kenapa juga kita merayakan kebahagiaan umur tak yang berkurang? Kita kira bertambah. Bertambah ke umur tak? Berkurangi. Angkanya yang bertambah menurut tak? Hidup tak yang panjang, tapi sebenarnya sudah berkurang. Ini tahun 1448. Nah, kemarin 1447. Kurang lagi umur tak setahun, jatah hidup tak. Masa mau kirayakan? Seharusnya bersedikit. Seharusnya kita berpikir kembali. Apa yang saya lakukan kemarin ya? Masa saya merayakan kekurangan umur? Kan bukan kurang umur tak. Bukan tambah umur tak. Berkurang. Coba orang tahu itu, dia tidak akan rayakan. Karena kurang jatah hidupnya. Coba mikir orang di rumah sakit. Dokter kalau bilang, 4 bulan mama ki ini hidup. Dia akan merayakan ki. Nah, harus kita sadar itu. Bukan bertambah umur tak. Berkurang. Berkurang jatah hidup tak. Pikir ki. Yang seperti orang awam. Yang berpikir bahwa umurnya bertambah. Tidak, berkurang. Karena umur itu tidak akan bertambah sejam pun. Dari ketentuan yang ditulis saat kita di perut. Tidak akan bertambah sejam, sedetik pun. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang sudah ada batas waktu hidupnya. Kalau sudah datang itu waktu, tidak akan ditambah walaupun sesaat dan tidak akan dikurangi walaupun sesaat. Masa kita mau merayakan yang makin dekat kita ke kuburan? Iya, seandainya mereka tahu, mereka tidak akan mau melakukan itu. Masa berbahagia di atas kurangnya lagi jatah hidup. Iya, wallahu alam. Ada misal? Lumpi. Satu lagi, karena amanah ini saudara, mohon maaf. Tidak boleh di skip. Iya, tapi ini terakhir ini. Biar ikhwah kan tidak ada kita. Ikhwah boleh di skip. Akhwat tidak. Ustaz, berikan saya satu doa yang dapat saya amalkan agar mendapat pasangan hidup yang baik, agama dan akhlaknya. Jika saya ditakdirkan memiliki pasangan. Dan tolong nasihatnya Ustaz agar bersabar di atas ketetapannya. Doa terbaik itu istikharah, yang ada di doa istikharah itu. Ada di situ. Iya, ada penyebutan di situ. Doa meminta jodoh terbaik dan dipalingkan jika itu tidak baik. Bagi dunia akhirat. Kan terbaik itu definisinya yang terbaik di dunia dan terbaik untuk akhirat. Nah, di doa istikharah itu ada di situ. Permintaan tak, jika dia yang datang nanti baik untuk duniaku dan akhiratku, takdirkan saya untuknya. Mudahkan saya untuknya. Ada di situ penyebutan itu. Dan jika nanti yang datang tidak baik untuk duniaku dan akhiratku, palingkan saya darinya. Susahkan. Dan ganti saya dengan yang lebih baik. Ada di situ doa istikharah. Dan boleh juga kita berdoa dengan doa para nabi, para rasul yang meminta keturunan yang baik dan meminta istri yang baik atau suami yang baik. Ada doa para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada di doanya Nabi Zakaria di surat Ali Imran 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Itu kalau keturunan. Tidak apa-apa. Walaupun belum punya suami, boleh minta keturunan. Karena kalau Allah menghendaki keturunan yang baik, maka kita akan dikasih suami yang baik. Itu mimbab talazum. Keharusannya. Tidak harus kita langsung minta suami. Minta keturunan termasuk meminta yang menjadi sebab keturunan itu ada. Itu doanya Nabi Zakaria. Bisa juga di Ibrahim ayat 39, di situ juga ada. Ya. Doanya memuji Allah, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibar ishaq alal kibar Ismail wa ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Itu menunjukkan dia ini berdoa. Dia ini berdoa. Iya.
Bisa juga di surat Maryam. Bisa juga di surat Maryam. Sama itu masih doanya Zakaria. Iya. Fahabli min ladunka waliyah. Iya. Sama. Iya. Kemudian iya, doa-doa yang lain ada di sana, permintaan keturunan dan istri dan suami boleh. Doa-doa di Quran. Doa-doa di Quran. Tapi terkait dengan perkara yang kita mau lakukan kalau belum menikah, doa istikharah itu paling bagus. Kalau kita belum menikah, baru mau menikah, baru menghendaki adanya pasangan yang baik, iya, doa istikharah itu yang paling bagus. Wallahualam. Kita cukupkan. Mohon maaf lebih sedikit 4 menit. Ya, insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.